Happy couple, bertengkar secara sehat dan adil sangat penting dalam menjalani relasi yang berkualitas dengan pasangan. Sebab pertengkaran itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam sebuah relasi. Karena kita adalah dua orang yang berasal dari tradisi yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda, dengan didikan yang berbeda, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, dan aneka perbedaan lainnya. Pada saat yang sama, kita patut mencatat bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian atau putus cinta adalah komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Komunikasi yang tidak konstruktif akan memecah relasi. Dan dalam komunikasi, salah satu hal yang menyebabkan perpecahan relasi adalah ketidakmampuan menyelesaikan konflik atau perbedaan yang tajam. Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat yang tajam dengan pasangan atau cara untuk bertengkar secara sehat dan adil dengan pasangan. Pertama, gunakan pernyataan dengan formula saya. Formula saya. Ketika Anda mulai menyatakan sesuatu dalam situasi konfliktual, mulailah pernyataan Anda dengan kalimat saya merasakan ini. Anda misalnya dapat berkata begini, saya merasa ketika kita mulai membicarakan hal ini, saya merasa diserang, saya merasa bersalah, atau saya merasa terpojok, atau saya merasa sedih. Jadi, apapun yang Anda rasakan dalam diri Anda, bukan tentang pasangan Anda, melainkan yang dirasakan dalam diri Anda, ya, itulah yang pertama yang Anda perlu sampaikan kepada pasangan. Ini sangat penting sebab dalam pertengkaran banyak orang mengeluarkan kata yang menyerang dengan formula kamu. Kamu membuat saya sedih. Kamu memojokkan saya. Kamu melukai hatiku. Kamu mempermalukan aku. Kamu mengkhianati aku. Pernyataan dengan formula kamu ini mengandung hawa menyerang, mengandung hawa mempersalahkan. Ketika Anda mengeluarkan pernyataan-pernyataan dengan formula kamu, maka pasangan Anda akan menutup diri atau menarik diri, atau sebaliknya ia akan balik menyerang. Dan ini membuat masalah kecil atau konflik kecil berubah menjadi masalah besar atau konflik yang besar. Dan saya yakin Anda tidak menginginkan hal ini. Kedua, terbukalah pada cara penyelesaian yang lain, cara penyelesaian yang berbeda. Ketika Anda memiliki perbedaan pendapat dengan pasangan dan itu menimbulkan ketegangan, cobalah tetap bersikap terbuka. Cobalah melihat persoalan tidak secara hitam putih. Jangan pernah berpikir bahwa hanya ada satu cara, apalagi satu-satunya cara untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup ini. Sebab pada kenyataannya selalu tersedia lebih dari satu cara untuk menyelesaikan persoalan. Selalu tersedia lebih dari satu cara untuk memecahkan masalah, menyelesaikan sebuah konflik. Memaksakan cara Anda hanya akan membuat pertengkaran menjadi tidak adil dan mengubahnya menjadi konflik yang besar. Ketiga, perlu memandang Anda dan pasangan Anda sebagai sebuah tim. Sebagai sebuah tim. Dia adalah partner. Pasangan Anda adalah partner. Dia adalah penolong. Sebagai sebuah tim, kalau sukses, Anda akan sukses bersama. Dan kalau hancur, Anda akan hancur bersama. Sebagai sebuah tim sepak bola misalnya lah. Anda berdua harus saling menolong untuk mencapai kemenangan bersama. Jadi, bertengkarlah sebagai sebuah tim yang ingin menang bersama. Yang ingin menemukan solusi bersama. Solusi yang menyenangkan bagi Anda dan pasangan Anda. Jangan biarkan ada yang kalah. Jangan biarkan
ada yang merasa terluka. Keempat, sepakati time out atau jeda sejenak. Happy couple, pada dasarnya arah sebuah perdebatan dapat kita ketahui pada 5 menit pertama. Pada 5 menit pertama kita sudah dapat melihat apakah percakapan apalagi perdebatan ini akan menuju pada pemecahan masalah yang membuat kita sebagai suami istri merasa sama-sama menang dan bahagia, atau sebaliknya sedang menuju ke arah yang lebih berbahaya. Jika Anda merasa bahwa salah seorang dari Anda berdua mulai marah, tensi mulai tinggi, mintalah time out, mintalah jeda sejenak. Katakan kepada pasangan Anda, saya merasa bahwa kalau perdebatan ini kita lanjutkan, kita potensial akan saling menyakiti. Atau saya merasa kita berdua terlalu lelah sehingga tak cukup jernih untuk berpikir guna menyelesaikan persoalan kita. Mari jeda sejenak. Kita akan lanjutkan besok atau pada waktu yang kita sepakati bersama. Kelima, happy couple, andaikan terpaksa, saya ulangi, andaikan terpaksa adalah tidak apa-apa untuk pergi tidur dengan amarah yang masih ada. Maklumilah dan maafkanlah dirimu. Andai harus, saya ulangi, andai harus pergi tidur tanpa ucapan selamat tidur, selamat malam, tanpa ciuman kepada pasangan karena amarah masih mengganggu. Esok kan masih ada. Sebab faktanya ada banyak kemarahan yang mereda selama tidur sedang berlangsung. Sehingga esok paginya dapat menyapa pasangan dalam keadaan yang lebih normal, dalam keadaan yang lebih baik. Kemarahan sering sekali terjadi karena persoalan yang berkelindan, luar biasa berkelindan, sedemikian rupa berkelindan di dalam pikiran kita. Ketika sedang tidur, aneka persoalan dalam pikiran ini menjadi mengendor. Ya, semakin mengendor, dan kemarahan kita kepada pasangan pun mereda. Keenam, ingatlah bahwa Anda berdua adalah mentor bagi anak-anak Anda dalam menyelesaikan persoalan secara sehat dan adil. Happy couple, tidak pernah bertengkar di depan anak-anak atau di hadapan anak-anak bukanlah cara yang baik dalam mendidik anak-anak menyelesaikan persoalan dengan sehat. Bertengkarlah dengan sehat di hadapan anak-anak. Tunjukkan pada mereka bahwa Papa tidak selalu harus setuju dengan Mama. Tunjukkan pada anak-anak bahwa Mama bisa tak sependapat dengan Papa. Namun mereka, Papa dan Mama, menyelesaikan persoalan itu, menyelesaikan perbedaan itu dengan sehat dan adil. Ini akan menolong anak-anak untuk dapat belajar menyelesaikan persoalan, bahkan pertengkaran juga secara sehat dan adil. Saya berharap happy couple, 6 hal yang telah saya ulas ini dapat menolong kita untuk bertengkar secara sehat dan adil dengan pasangan. Itu aja. Bila Anda memiliki saran atau pertanyaan, silakan kirim ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan bila memerlukan teman ngobrol atau konsultasi berkaitan dengan relasi dengan pasangan sebagai suami istri, sila hubungi para konselor kami yang ada nama-nama dan nomornya di bawah ini. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.